teman-teman. Nah, teman-teman, UAS-nya tetap hari Kamis minggu depan pukul 7 seperti kuis ketiga, jadi pilihan ganda. Yang kurusi ini juga yang kuis 4 yang sama dengan UAS ya, harinya pasan sama dengan UAS itu dilakukan dengan pilihan ganda, tetapi saudara hadir di kelas seperti ini ya. Kalau Bukis sudah sehat, insya Allah ya, semoga kalau Bukis sudah sehat, Bukis akan datang di kampus ya. Jadi tetap seperti biasa, cuman saudara harus hadir di kampus ya, karena ini UAS harusnya kan offline. Ini karena Bukis masih sakit aja. Minggu depan semoga sudah sembuh. Nah, ini adalah kurusi ya. Sebelum ke yang lainnya, Bukis ingin menjelaskan prinsipnya dulu kurusi ya. Jadi kurusi itu suatu fenomena kerusakan yang sangat merugikan ya. Dia menyerang apapun sebetulnya, bahkan dia memakan biaya ya, pemeliharaan, penggantian, bukan hanya pemeliharaan tapi penggantian juga ya, penggantian masuk pemeliharaan. Jadi sangat besar sekali, sampai 5% pendapatan suatu negara ya, pendapatan bersih. Jadi definisinya kurusi itu apa sih? Perhatikan ya, ini degradasi kerusakan suatu material akibat reaksi dengan lingkungan ya, ini. Jadi suatu material itu harus bereaksi dengan lingkungan. Yang disebut lingkungan itu apa? Ya, yang kontak dengan dia. Ya, meskipun dia berada di udara, lingkungannya udara. Tapi kalau daerah itu lembab, ya, udara kan mengandung air ya. Terutama kalau udara itu lembab sekali, berarti yang banyak kontak dia adalah uap airnya, ya, uap air yang kalau pagi itu turun ya, dari lingkungannya itu air itu, uap air itu. Tentunya uap airnya mengandung banyak unsur-unsur atau zat-zat yang ada di udara, ya. Nah, karena kurusi itu sudah perhatikan ya, ini dia menjadi karat kan, menjadi karat. Nah, karat itu sebetulnya apa? Kalau dia besi, maka kalau dia terkorupsi dia akan menjadi karat. Karat adalah oksida besi, ya. Jadi sedangkan oksida besi, kalau sudah ingat pembuatan baja ya, oksida besi itu ditemukan di kondisi alam, ya. Besi yang ditemukan dalam kondisi alam dia berikatan dengan oksigen. Jadi korosi juga bisa dikatakan dari kebalikan dari proses ekstraktif metalurgi atau ekstraksi metalurgi ya. Ekstraksi metalurgi itu dari biji ya, dari bentuk oksida yang mengikat banyak unsur-unsur lain, diekstrak menjadi logam murni. Nah, sedangkan kalau korosi dari logam murni, contohnya Fe menjadi oksida Fe ya, ini kebalikannya. Secara umum definisinya adalah ini. Tapi ada banyak definisi dari korosi. Ya, di antara ini kebalikan dari proses ekstraktif metalurgi. Nih. Nah, apa sih yang faktor-faktor dari korosi itu? Ya, jadi unsur kimia yang terdapat ada ya, yang melekat di lingkungannya. Kemudian tipe logamnya, temperatur, kemudian waktu kontaknya, tegangan, dan ada banyak hal yang lain. Jadi yang bisa terkorosi itu apa? Semua material selama dia bisa bereaksi dengan lingkungan, ya itulah yang akan terkorosi. Jadi kalau tadi sudah perhatikan ini karat
karat ini korosinya besi. Jadi kalau aluminium produk korosinya bukan karat, ya, karat atau rust bahasa Inggrisnya, RUST ya, RUST. Rust itu hanya produk korosi dari besi atau baja, ya, atau besi tuang. Mengapa? Mayoritas pembentuk dari baja atau besi tuang adalah besi. Oke, teman. Yang penting larut dalam media. Itu disebut korosi. Kalau dia larut berarti dia bereaksi, ya. Nah, yang penting orang melihat kadangkala itu apa sih? Orang selalu mengatakan seberapa besar laju korosi supaya mereka bisa memperhitungkan dimensinya. Ya, karena dimensi ukurannya dengan kekuatan material tersebut. Kalau dia terkorosi, yang termakan adalah permukaannya. Ya, akhirnya ketebalannya akan berkurang. Nah, kalau ketebalan berkurang, maka tebal penampang dari material tersebut akan turun. Padahal kalau kita merancang, outputnya adalah tebal penampang dari benda tersebut. Ya, kalau tebalnya turun, maka kekuatan yang mampu atau material yang mampu dia tahan akan turun. Ya, artinya kekuatan material mungkin tetap, tetapi beban yang mampu dia tahan akan turun. Sedangkan di perencanaan, kalau keluar dimensi ini, maka beban maksimal yang mampu dia tahan itu fungsi dari tebal penampang, ya, itu. Nah, kalau tebalnya turun, berarti beban yang mampu ditahan turun. Nah, itu bahaya, sedangkan orang tidak tahu. Ya, kalau itu karena kalau korosi yang kelihatan hanya bagian luar saja kan, kita tidak bisa mengetahui penurunan ketebalannya berapa. Untuk itu harus sering dikontrol, ya. Logam-logam yang kontak dengan media korosif itu harus sering dikontrol. Ketebalannya berapa, ya, dengan cara non-destructive test, ya, yang kita sudah bahas di quiz 1, ya, itu. Nah, reaksinya bisa reaksi elektrokimia atau reaksi kimia, kan tadi definisinya itu, ya. Nah, kalau reaksi elektrokimia itu dia bisa dikontrol lajunya dengan alat-alat elektrokimia, ya. Nah, dari situ korosi itu begitu terjadi, ya, seperti kalau kita lahir, seperti umur korosi itu. Begitu kita lahir, kita menjadi semakin tua. Awalnya kita semakin tua, kita senang. Dari bayi sampai besar, ya, sampai dewasa, kita senang. Tapi begitu sudah mulai tua, sudah mulai kemampuan fisiknya berkurang, kita menjadi sedih meskipun prosesnya tidak berubah. Ya, umurnya menjadi berkurang. Umur dalam arti umur di mana kita bertahan di dunia ini, ya, sama dengan logam. Umur di mana dia bertahan itu berkurang, tetapi umur pemakaian bertambah. Kita lahir, pasti kita tambah tua, tambah umur pemakaiannya, ya. Di satu sisi umur untuk bertahan akan berkurang. Nah, ini bisa dikontrol, ya, karena itu terjadi kontinu, ya, begitu terjadi dia akan terjadi terus-menerus. Maka di proses korosi yang reaksinya elektrokimia, maka terjadi arus yang mengalir terus-menerus, ya, itu. Nah, kecepatan korosi bisa dituangkan dalam mil per year. Mil itu 1/1000 inch kalau nggak salah, ya, atau inch per year, IPY, ya. Nah, yang disebut inch itu apa? Ketebalan, penurunan ketebalannya itu berapa inch setiap tahun, atau berapa mil per tahun, ya, itu. Nah, ada yang untuk mengontrol korosi itu yang membuat dia berpotensi itu apa?
ya. Jadi dia diukur potensialnya. Potensial dari logam yang terkorosi itu berapa? Kalau potensialnya dia meningkat, berarti dia melepaskan elektron. Melepas elektron itu dia terkorosi, ya. Ini korosi logam, ya. Kalau yang terjadi pada keramik seringkali sulfidasi, ya, produk korosinya oksidasi, ya, jadi oksida atau sulfida. Nah, ini logam yang diekstrak dari ore dan digunakan, maka korosinya adalah biji, jadi oksida dari logam tersebut. Oke. Nah, seringkali reaksi tersebut, reaksi korosi, disebut reaksi oksidasi. Yang sering terjadi karena kita sering menggunakan logam, ya, yang sering kali terjadi adalah oksidasi aluminium. Begini, korosi seringkali merugikan. Korosi, ya, korosi secara umum alami itu merugikan. Tetapi ada, perhatikan kalimat di sini, proses korosi yang menguntungkan. Ya, perhatikan, proses yang menguntungkan berarti dia dimanfaatkan proses korosinya. Ya, contohnya di oksidasi aluminium ini digunakan sebagai anoda tumbal supaya logam lain tidak terkorosi. Aluminium digunakan sebagai anoda. Kemudian etching of microstructure. Jadi kalau kalian melakukan etsa, ya, di praktika metalurgi 2, itu sebetulnya melakukan proses korosi supaya logam yang sudah poles, permukaannya itu sudah halus, itu kalau dietsa maka di bagian batas butir atau di batas-batas fasa itu akan larut. Ya, kemudian proses terjadinya dry cell baterai, ya, seperti aki, itu sebenarnya proses korosi. Kemudian apa? Galvanizing, ya. Galvanizing itu proses baja pada umumnya yang di-coating dengan zinkem, ya, dengan Zn, itu disebut galvanizing. Ya, itu. Nah, ini yang disengaja, ya. Kalau korosi, yang namanya korosi itu tidak diharapkan. Kalau yang menguntungkan ini yang sengaja dilakukan dan menguntungkan. Oke, teman. Nah, perhatikan mengapa tadi itu logam kalau terkorosi potensial dia akan naik, ya. Kalau dia terkorosi selalu ada dua reaksi yang terjadi bersamaan, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ya, reduksi itu reduction itu pengurangan. Ya. Nah, pengurangan apa? Pengurangan ini bilangan apa namanya, teman? Pengurangan bilangan oksidasi. Ya. Itu reduction. Kalau oksidasi itu penambahan bilangan oksidasi pada unsur yang terkorosi, ya, logam. Perhatikan ini. Kalau logam terkorosi, misalnya Zn, logam itu kan terdiri dari atom. Kalau dia terkorosi, dia akan melepaskan elektron, ya, dia akan melepaskan elektron, maka muatannya menjadi positif. Awalnya kan ion ini, Zn. Zn ini muatan positif dan negatif jumlahnya sama. Kalau dia melepaskan elektron, maka dia akan menjadi ion. Dia sudah bukan logam lagi. Itu satu reaksi ini. Tetapi proses ini begitu terjadi, dia akan terjadi terus-menerus. Sehingga Zn atom yang ada di dalam logam akan berkurang. Ya, ketebalannya itu ditunjukkan. Ya, contohnya ini. Kalau natrium terkorosi, dia melepas satu elektron dalam satu
atom. Sehingga bilangan valensinya di sini menjadi 1+. Kalau dia melepas 2 elektron, dia menjadi 2+. Ya, ini satu atom. Kalau ada banyak atom, setiap saat atomnya melepas, ya karena ini prosesnya kontinu, sehingga muncul arus, maka jumlah atom Zn atau Fe di dalam logam tersebut makin lama makin berkurang. Ya, karena dia menjadi ion. Ion ini masuk di dalam larutan. Nah, ini terjadi pada kutub anoda. Perhatikan ya, teman. Nah, ini. Ya. Halo? Masih mendengarkan, Bugis? Ya. Jadi, perhatikan ini. Ya. Tapi di satu sisi, elektron itu dilepaskan di mana? Kita perhatikan, elektron hanya bisa melewati konduktor fisik. Ingat ya, elektron tidak bisa melewati air. Kalau lewat air, maka akan terjadi hubungan pendek, ya, kesetrum. Makanya kenapa kalau sudah lihat orang-orang yang mancing, cari ikan itu, dia nyetrum karena sebetulnya manusia atau makhluk hidup itu mengandung elektron. Tetapi elektronnya itu untuk keseimbangan kesehatan. Jadi kalau ada elektron masuk bisa dihantar, tetapi kecil sekali. Sedangkan kalau elektron yang masuk besar, kemudian harus dilewatkan oleh tubuh kita, oleh makhluk hidup, maka yang bersangkutan akan kesetrum. Ya, jadi gambarannya seperti ini, seperti selang. Jadi kalau selang itu kecil, ya kita ini selangnya kecil untuk dilewatkan elektron, kemudian diberi air yang diberi air yang baru diambil, disedot dari suatu pompa, ya. Akibatnya bagaimana? Ya tubuh kita akan jebol. Ya, jebol itu ya kesetrum itu terjadi hubungan pendek. Ya, mengapa? Kalau saudara itu kita makhluk hidup seperti ikan itu ada elektronnya, manusia juga ada elektronnya, ya untuk persyaratan kesehatan. Kalau elektronnya kurang dari yang dibutuhkan, maka tubuh kita akan lemas. Ya, sudah tahu kan ada minuman apa itu? Iron itu loh, ya. Itu kesehatan. Kenapa? Kalau saudara tidak menggunakan, kalau di bumi itu kan mampu menampung sampah, air, segala macam mampu ditampung. Bahkan listrik pun mampu ditampung. Mengapa? Kalau orang membuat rumah, itu harus ada groundingnya. Ya, disebut grounding itu lebihnya elektron itu dilewatkan di bumi. Ya, kalau sudah buat rumah atau gedung, itu ada yang disebut pencakar langit. Ya kan? Itu logam yang mencuat begitu, dia bentuknya lincip, ya, yang paling tinggi dari rumah. Nanti kalau ada petir hujan, ya, ada petir, itu akan ditangkap oleh itu dan disalurkan ke bumi. Jadi rumah itu tersebut aman. Nah, bayangkan kalau saudara tidak pakai sandal, ya, tidak pakai sandal. Mengapa Bu sandal? Karena jangan sandal yang logam ya, karet. Dia akan memutuskan aliran elektron karena dia bukan penghantar. Jadi orang-orang yang bekerja di PLN itu dia pakai sepatunya sepatu karet. Dia tidak akan kesetrum. Ya, kecuali kalau arusnya besar sekali ya. Kalau yang arus lemah mungkin nggak terlalu. Jadi kalau arusnya besar, dia tidak menggunakan sendal atau alas kaki karet ya untuk safety. Maka kalau dia kesetrum, kalau dia kena memegang elektrodanya, maka arusnya akan mengalir di tubuhnya. Itu dengan cepat akan dialirkan ke tempat lain. Ya, tubuhnya sebagai konduktor. Kalau di tempat lain itu tidak ada untuk mengalirkan, ya sudah, kita tidak akan melewatkan, aman. Tapi kalau, ya, ini Evaldo ini masuk atau enggak ini?
Ya, tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan sandal, maka begitu arusnya dari pusat itu masuk ke tangan kita, dilewatkan dengan cepat karena itu arusnya besar ya, jumlah elektronnya besar, dilewatkan oleh tubuh kita, sedangkan tubuh kita salurannya kecil, ke tempat yang lebih besar lagi. Ya, maka kita akan kesetrum. Tidak mampu kita itu untuk mengatasi, mengalirkan. Jadi yang disebut menghantarkan itu mampu menghantarkan arus yang cukup besar. Ya, air itu tidak bisa menghantarkan listrik. Mengapa? Selalu ada kabel yang masuk ke air laut. Ya, kabel. Nah, terus kalau kapal-kapal itu bagaimana, Bu? Nah, mereka membawa genset. Ya, suatu alat kayak di baterai basah itu. Seperti aki, ya, itu. Tentu ada penyalaannya. Untuk penyalaannya tetap dibutuhkan listrik. Ya, selalu. Itu. Ya, teman ya. Nah, perhatikan, tadi adalah korosi sebetulnya adalah kutub yang mengalami reaksi oksidasi. Kalau kutub satunya yang kalau ada reaksi oksidasi dan oksidasi dan reduksi itu terjadi bersamaan, harus ada. Kalau tidak imbang, korosi tidak terjadi. Ya. Nah, kalau oksidasi itu terjadi pada logam atau kutub yang terkorosi, reduksi pada kutub yang satunya, dia akan menangkap elektron. Ya, tetapi perhatikan, elektron itu ditangkap oleh ion-ion yang ada di elektrolit. Ya, ion positif tidak hanya hidrogen, tapi seringkali hidrogen. Mengapa? Karena hidrogen untuk menjadi atom hanya butuh satu elektron. Jadi dia gampang sekali membentuk. Ya, H+ ini satu ion. Perhatikan ya, ini ion ya. Satu ion menangkap satu elektron menjadi satu atom. Jadi dia butuh dua atom untuk menjadi gas hidrogen. Ya, mengapa ini yang sering kali terjadi reaksi reduksi pada korosi. Nah, sudah perhatikan, oksigen ini akan sangat membantu proses korosi. Mengapa? Karena di sini kalau oksigen ini, oksigen bukan di udara ya, oksigen yang terlarut di dalam elektrolit. Ya, oksigen ini dibantu oleh ion hidrogen, dia menangkap elektron lebih banyak. Ya, untuk membentuk air atau untuk membentuk ion hidroksil. Ya, yang ion hidroksil itu kalau medianya netral, pH-nya 7 atau pH lebih dari 7. Kalau di media liquid ya, yang pH-nya kurang dari 7, dia akan membentuk air. Ya, makanya kalau dia membentuk air, pH-nya nanti makin lama makin bagaimana kira-kira pH-nya? Meningkat ya. Ya, pH-nya meningkat. Ya. Nah, secara umum, ya ini secara umum, reaksi oksidasi pada logam, reaksi reduksi, ya, reaksi reduksi pada logam ditulis seperti ini. Karena ini adalah ion, ya, ion logam menangkap elektron menjadi logam. Nah, proses ini bisa dimanfaatkan untuk pelapisan, ya, pelapisan aluminium, dilapisi aluminium, dilapisi nikel supaya tampak mengkilap, dilapisi krom, ya, itu. Ya ini. Nah, proses ini tidak hanya setiap korosi hanya ini saja atau hanya ini, tetapi proses ini bisa terjadi bersamaan atau terjadi terpisah. Ya, itu. Ya, ini perhatikan. Ini bisa reaksi semuanya ini bisa terjadi secara bersamaan. Jadi, ini adalah proses reduksi secara umum yang terjadi pada proses korosi, ya, yang seringkali ini produk hidrogen, ya, reduksi ion hidrogen menjadi gas hidrogen, reduksi oksigen di
media asam ya membentuk air, reduksi oksigen di lingkungan basah menjadi ion OH ya, maka logamnya semakin basah. Oke? Atau pembentukan logam ya menjadi seperti ini. Ya, atau pembentukan ion logam. Contohnya ini adalah ion ferrik. Jadi ion ferrik itu Fe3+. Kalau di larutan atau di air mengandung ion ferrik, maka dia akan sangat korosif. Kalau dia menangkap satu elektron, maka dia akan menjadi ion ferro. Nah, kalau ion ferro, Fe plusnya 2 ya, karena ini 3 menjadi 2. Kalau dia menangkap 2 elektron, dia menjadi Fe. Ya. Nah, ini seringkali untuk pelapisan. Ya, dimanfaatkan untuk proses pelapisan. Ya, baja dilapisi krom, ya kalau sudah perhatikan di mana apa itu? Untuk apa yang mengeluarkan gas itu apa? Di mobil saudara, sepeda motor. Yang bunyinya dok itu loh, apa? Knalpot, ya. Knalpot, kemudian bumper itu sering di coating dengan krom, ya. Tapi coating krom yang liar tanda petik itu dilakukan di rumah-rumah sudah jarang, nggak boleh karena bahaya. Ya, air kromnya itu bahaya, bukan air krom cairnya itu bahaya. Ya, kalau dibuang di sembarangan. Nah, perhatikan ini. Harus terjadi kesetimbangan. Artinya, total oksidasi, total elektron yang dilepas oleh logam yang terkorosi harus sama dengan total elektron yang ditangkap oleh ion-ion di dalam media korosif. Nah, penangkapan ini tidak terjadi di air ya, tidak terjadi di media korosif ya. Dia di dalam media korosif, tapi di permukaan logam. Ya, yang kita sebut kutub katoda. Ya, kutub katoda. Kalau oksidasi terjadi pada kutub anoda. Ya, seringkali kalau kita membahas itu reaksinya hanya dilihat setengah reaksi, yaitu oksidasi saja atau reduksi. Oke? Perhatikan ya ini ya. Korosi itu selalu terjadi satu reaksi, at least ya, paling tidak satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. Dikatakan half reaction karena reduksi saja. Reaksi total itu sama dengan redox. Mengapa disebut redox? Itu dari kata reduksi dan oksidasi. Itu satu reaksi proses korosi. Kalau disebut half reaction itu oksidasi saja. Ya. Half reaction reduction itu ya reduksinya saja yang kita lihat. Tetapi dalam satu reaksi bisa jadi reaksi oksidasinya satu macam, reduksinya bisa lebih dari satu macam. Tadi contohnya bisa 4 macam sekaligus. Maka elektron yang harus dilepas itu banyak sehingga korosinya lajunya tinggi. Atau satu macam saja, misalnya hanya terjadi reduksi saja. Oke teman. Nah, ini contoh korosi. Ya, nih. Ya. Jadi Zn kalau dimasukkan di dalam media korosif, tentunya dia berpelarut air, maka Zn melepaskan elektron, 2 elektron menjadi 2 ion yang bukan anggota logam lagi ya ini. Ya, artinya dia anggota dari elektrolit, sudah bukan logam. Kemudian hidrogen yang ada kalau dia asam, maka ada H+, maka dia akan menangkap elektron. Jadi perhatikan di sini, elektronnya tidak dilepas di media tetapi dilewatkan di logam itu sendiri karena logam itu penghantar elektron. Ya. Elektronnya ada di permukaan, nanti ion H+-nya yang akan mendatangi permukaan, menangkap elektron, maka
H2 ini ada di sini, permukaan ini. Ya, setelah cukup banyak H2-nya, dia akan lepas. Oke, teman. Jadi reaksi secara keseluruhan seperti ini. Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus H2. Ya, bentuk gas. Itu kalau reaksi keseluruhan. Tapi dia terdiri dari dua reaksi ini. Oksidasi dan reduksi. Oke, teman. Nah, ini pembentukan produk korosi pada besi. Ya, disebut rusting. Ya, karat, pembentukan karat. Ini kalau oksigen di udara tidak berpengaruh. Dia harus larut di dalam air. Ya. Terjadi reaksi reduksi di sini. Sedangkan reaksi reduksi, ya, Fe-nya akan terurai. Kemudian Fe akan bereaksi dengan OH-. Ya, OH- dari mana? Dari sini. Ya, dari sini akan terbentuk hidroksida Fe. Ya, lebih lanjut lagi, dia bisa membentuk hidroksida 3 di sini. Ya. Dia bentuknya padat yang disebut rust atau karat. Nah, di elektrokimia, sel basah, sel kering juga, ya, baterai-baterai yang sudah pakai itu, sel kering, itu sebetulnya prinsip korosi yang digunakan. Tetapi media korosifnya itu karbon. Ya. Nah, sekarang sudah advance lagi sekarang, ya, seperti Pak Warno, Bu Ika, itu sudah meneliti kalau elektrodanya ini bukan hanya karbon, elektrodanya ini berubah, ya, dibuat yang awet, ya, yang isunya yang untuk untuk baterai-baterai di mobil-mobil listrik sekarang itu, ya, yang kabarnya itu banyak ditemukan di mana itu, porong ya, yang tenggelam itu loh, rumah-rumah yang tenggelam itu loh, ya, itu banyak ditemui unsur-unsur logam jarang, ya, yang merupakan bahan untuk membuat baterai ini. Oke, teman. Ya, ini membrannya. Membran ini tidak bisa untuk melewatkan apa-apa, hanya elektron yang bisa lewat atau ion saja yang bisa lewat. Atom tidak bisa lewat, yang bisa lewat hanya ion. Jadi ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ini disebut ion. Ya, ion. Ini atom. Oke, teman. Supaya, jadi perhatikan, dibutuhkan untuk proses korosi selalu dibutuhkan kutub anoda, tempat terjadi reaksi reduksi, di mana di sini logamnya terkorosi. Kutub katoda, di permukaan ini tempat terjadi reaksi reduksi, sedangkan konduktor yang menghubungkan anoda dan katoda yang tidak tercelup di dalam air, ya, tapi dia juga bisa tercelup dalam air semuanya ini. Nah, konduktor ini hanya untuk melewatkan elektron. Perhatikan ya. Jadi butuh 4 faktor di sini. Anoda, katoda, ya, butuh 4 person di sini. Elektrolit di mana anoda dan katoda ini terendam, ya, elektrolit yang korosif, dan elektron dan konduktor fisik di mana elektron itu mengalir dari anoda menuju ke katoda, ya, dari anoda menuju katoda. Tetapi kalau listrik itu yang dilihat adalah arus positif. Jadi berlawanan dengan yang elektron. Kalau listrik mengalir dari katoda ke anoda. Jelas, teman? Jadi ini, perhatikan. Ya, ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sudah dijelaskan. Nah, ternyata karena dia mengalirkan listrik dan bisa dikontrol, bisa diukur potensial dan arusnya,
Maka karena reaksinya elektrokimia tadi ya melibatkan elektron yang mengalir, maka elektron yang mengalir ini bisa diukur. Bisa diukur kalau elektron mengalir ke sana, berarti potensial yang sebelah kanan ini lebih tinggi dari yang sebelah kiri. Betul ya? Nih. Nah, perbedaan ini harus ada perbedaan potensial. Maka akan terjadi proses korosi. Elektron akan mengalir. Yang disebut dilihat potensial di sini adalah potensial oksidasi. Ya, potensial oksidasi. Jadi di sini potensial oksidasi Fe itu lebih besar dibanding dengan potensial oksidasi Cu. Nah, kalau potensial oksidasinya lebih besar, maka potensial reduksinya berlawanan lebih kecil. Jadi yang anoda ini potensial reduksinya lebih kecil dibanding dengan potensial reduksi Cu. Sehingga Cu cenderung mereduksi, sedangkan Fe cenderung beroksidasi. Ya, jadi kalau dia cenderung beroksidasi, karena potensialnya berbeda, mereka dihubungkan oleh konduktor, dan keduanya dihubungkan oleh elektrolit yang sama, maka elektron dari Fe akan mengalir lewat konduktor menuju ke Cu. Ya, di Cu perhatikan yang strip-strip ini adalah awalnya Cu. Kalau di Cu mengandung ion-ion Cu, maka ion-ion Cu akan menangkap elektron yang ada menempel di sini, kiriman dari Fe, untuk bereaksi dengan ion Cu membentuk logam Cu di sini. Ya, ini prinsip dari apa ini? Aki. Ya, ini. Atau electroplating nih. Saudara ingin melapisi, ini boleh, kalau ininya Fe boleh Bu, boleh ininya Fe, tetapi potensialnya harus diatur. Kalau ini yang potensial alami, ini potensialnya sudah harus mengatur. Dan medianya harus mengandung ion Cu, supaya Cu nempel ke sini. Jelas teman? Ya ini, Fe-nya larut, elektronnya lepas, elektron ditangkap oleh ion Cu. Ya, sehingga di sini ion Cu-nya semakin lama semakin bertambah, ion Fe di sini bertambah. Nah, perbedaan keduanya ini ternyata 0,78 volt. Ya, itu perbedaan potensialnya. Ya, perhatikan. Jadi, mereka harus memiliki beda potensial yang seperti Bu Kis perhatikan, sampaikan itu. Nah, mengapa Bu kok ini, kalau yang ini, kalau tadi kan ke kanan, ya. Kalau saudara beli potensial yang lebih tinggi, maka potensinya ininya korosinya akan berbalik. Ya, proses korosinya akan berbalik. Oh, bukan. Ini kalau tadi Fe dengan Cu, artinya potensial reduksi Cu lebih besar dari Fe, maka Fe akan terkorosi. Nah, kalau ini potensial reduksi Fe itu lebih besar dibanding potensial reduksi Zn. Sehingga Fe cenderung melakukan reduksi dan Zn yang terkorosi, yaitu mengalami reaksi oksidasi. Ya, perbedaannya sebesar ini antara Fe dan Zn. Ingat ya, persyaratannya harus ada ini, elektrolit yang merendam anoda dan katoda, kemudian ada anoda katoda, dan ada konduktor listrik. Itu syarat korosi jadinya. Nah, ini konsep elektronegativity. Ya, ini diukur oleh seberapa banyak elektron yang masuk. Ya, ini. Jika ada dua logam yang kontak, ya, dengan di dalam elektrolit yang sama, ya, dihubungkan dengan konduktor, ya, or by a wire, dua metal kontak atau dia terpisah tapi dihubungkan dengan konduktor listrik atau ini kawat,
maka mereka akan saling mengalirkan, bertukaran elektron. Ya, elektron akan mengalir. Tetapi dua logam ini harus berbeda potensial ya. Ya, itu. Perhatikan ini. Ada logam yang lebih elektropositif. Ini. Elektron akan mengalir dari logam yang lebih elektropositif menuju ke elektronegatif. Perhatikan ya, elektronegatif itu kutub. Kenapa katoda negatif ya? Kutub negatif. Ya, sedangkan anoda ini kutub positif. Itu kalau ada listrik yang mengalir. Perhatikan ya ini ya. Nah, potensial yang diukur tadi di logam ini tentunya di media artinya dua media itu memiliki media yang berbeda. Jadi masing-masing logam itu baik anoda maupun katoda berada di larutan yang mengandung ionnya sendiri-sendiri. Ya, ini pengukurannya ini. Ya, ini dikasih membran di mana Fe tidak bisa masuk ke sini, Zn tidak bisa masuk ke sini, ya. Ya. Nah, ini Zn ada larutannya ionnya, Fe mengandung ion-ionnya, kemudian diukur potensialnya. Nah, potensialnya itu disebut standar voltage of reference. Ya, tetapi bukan yang ini ya. Salah satunya biasanya platina dengan dengan ion-ion hidrogen. Mengapa selalu dibandingkan dengan hidrogen? Ya, kalau ini antara Fe dengan Zn, kalau yang ini dibandingkan dengan potensial standar yang kita sebut sebagai reference electrode. Ya. Sedangkan beda potensial tadi disebut sebagai driving force. Untuk oksidasi maupun untuk reduksi. Oke, teman? Nah, standar voltase ini harus dibandingkan. Perhatikan ya, Bukis balik ke sini. Tadi itu diukur kalau salah satunya ini potensial standar. Maka akan ditemukan seperti ini. Nah, ini yang Bukis katakan, ya. Salah satunya diukur dalam hal ini contohnya dengan potensial standar hidrogen. Kalau dia digunakan untuk mengukur, maka potensial standar hidrogennya 0. Ya, assign zero voltage. Jadi nanti sebelahnya ini terserah mau pakai Fe, mau pakai Zn, kalsium, natrium, nikel ya. Nah, nanti di sini akan diukur dia positif atau negatif. Perhatikan platina, karena platina tidak bereaksi di sini. Yang bereaksi di sini adalah hidrogen. Ya, di sini ada hidrogen gas, kemudian ada ion-ion hidrogen. Mengapa Bu kok perlu hidrogen gas? Kalau hidrogen gas, maka gas hidrogen akan terurai kalau yang hidrogennya terkorosi. Ya, maka reaksinya seperti ini. Kalau dia berfungsi sebagai anoda, ya, terjadinya di permukaan platina ini. Kalau terjadinya dia hidrogen berfungsi sebagai katoda, maka ion-ion H+ ini yang akan bereaksi di permukaan ini, menangkap elektron membentuk H2. Tergantung pasangannya di sebelah kiri nanti. Ya. Ini. Kalau logamnya ininya lebih positif, ya, hidrogennya, dan logamnya lebih negatif, maka reaksinya seperti ini. Ya, dibanding dengan potensial standar hidrogen. Jelas, teman? Nah, ini contohnya. Ya, yang di sebelah kiri ini, kalau ya yang gambar biru ini itu hidrogen sebagai katoda. Jadi logamnya sebagai anoda, dia terkorosi. Ya, logam Mn misalnya dia melepaskan elektron, dia terkorosi, ya, maka ini panahnya ke kanan.
dia mengalir ke sana, potensialnya lebih rendah dari potensial reaksi hidrogen. Ya, dia terkorosi. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kalau Mn-nya berfungsi sebagai katoda, maka yang hidrogen ini akan terurai, dia akan mengirim elektron ke logam M, bukan Mn ya, logam M, maaf, logam M, maka dia di sini akan terjadi pembentukan logam M, ya, terjadi reaksi reduksi. Ion logam ini menangkap elektron dari penguraian gas hidrogen itu ya, elektron mengalir ke sini. Sedangkan yang di sini ion-ion H+ akan bertambah. Ya. Tadi gas H+-nya kan dimasukkan di sini, dia menempel di permukaan, dia terurai ya menjadi elektron dan H+. H+-nya masuk dalam larutan, elektronnya diterima oleh logam, maka ion logam akan di sini akan menempel di logam. Ini salah satu cara untuk mengekstrak aluminium pada umumnya, ya, aluminium atau krom, ya, untuk memperoleh, atau tembaga, untuk memperoleh tembaga murni yang akan digunakan untuk kabel, ya, karena diharapkan di sini akan diperoleh logam yang relatif murni dibanding kalau di proses pengecoran. Ya teman ya. Nah, potensial standar tadi dibuat dalam suatu tabel yang disebut tabel EMF. Ya, standar electromotive force, ya, EMF dari kata electromotive force, standar. Jadi potensial masing-masing logam yang dibandingkan, diukur terhadap potensial redoks dari hidrogen. Nah, di mana ini? Perhatikan di sini. Tadi itu ya. Loh, kok hidrogen nggak bisa dibuat logam? Nggak bisa. Hidrogen nggak bisa dibuat logam. Dia butuh perantara untuk terjadinya. Ya, dia. Nah, logam yang murni, ya, yang inert itu kita gunakan platina. Jadi platina hanya sebagai tempat saja. Tapi yang bereaksi sebetulnya adalah hidrogen, baik gas maupun ion. Nah, perhatikan teman, mengapa ini diarahkan ke kanan? Ya, ini adalah reaksi yang di sini adalah potensial yang di sini adalah potensial reduksi. Ya, mengapa ini positif? Jadi kecenderungan untuk teroksidasinya rendah. Ya, emas ini. Ya, dia inert. Inert itu apa? Mulia. Kemudian platinnya lebih rendah, ya, kurang lebih 1,2 elektrovolt potensialnya. Dibanding apa? Dibanding hidrogen di sini, hidrogen 0. Bu, apakah mungkin tidak dibandingkan hidrogen? Ada yang bukan hidrogen. Nanti kita lihat ya. Ini dulu, ini potensial standarnya hidrogen. Maksudnya elektroda standarnya hidrogen. Perhatikan ya, kalau ini 0, berarti elektroda standarnya hidrogen. Nah, yang lebih dari hidrogen, yang positif, ya potensial reduksi positif ini, dia tidak cenderung terkorosi. Ya, ini di udara, ya, atau di air. Ya, yang ini. Sedangkan yang negatif ini, potensial reduksinya kecil. Di lain sisi, potensial oksidasinya besar. Nah, kalau potensial reduksi kecil, minus, potensial oksidasinya besar, ya tinggal ditambah plus, maka dia cenderung untuk beroksidasi, cenderung untuk terkorosi. Semakin rendah, ya, atau semakin ke bawah, ya, ini potensial reduksi ya, semakin dia negatif, maka kecenderungan untuk reduksi semakin kecil. Di sisi lain, kecenderungan untuk oksidasi semakin besar. Semakin besar kecenderungannya untuk terkorosi, untuk melepaskan elektron. Ya, jadi kalau ini dikoppel, sembarang saudara ambil, misalnya nikel, saudara koppel dengan aluminium, maka aluminium yang akan terkorosi karena dia lebih negatif. Paham ya? Paham ya teman ya? Dilihat dari sini.
Oke teman, jadi arahnya panahnya ke kanan. Sebelumnya reaksinya ini ke kanan. Kalau reaksinya ke kiri, maka standarnya menjadi standar oksidasi. Ya, angkanya ini menjadi berubah. Ini negatif, ini positif. Kalau panahnya dibalik ke kiri. Jelas ya teman? Jadi kalau yang di sini, semakin ke atas dia semakin katodik atau semakin mulia, kecenderungan untuk korosinya semakin kecil. Di sini semakin ke bawah dia semakin anodik. Oke ya, jelas sampai di sini teman? Nih, selalu perhatikan ya, selalu dibandingkan dengan hidrogen reaksi, karena elektrogen ini adalah potensial reference-nya. Contohnya ini, untuk sembarang logam, katakanlah Fe2+, di atasnya, ya, anything above it, jadi kalau di data ini, di deret ini, di atas dia, Fe2+, itu mana di sini, maka dia lebih katodik dibanding dengan Fe, karena dia di atas. Ya, lebih katodik. Jadi kalau ini minus sama minus, Pb dikoppel dengan Fe, dimasukkan Fe ya, dimasukkan di dalam air. Maka Fe yang akan terkorosi, Pb-nya enggak. Ya, itu. Ini. Ya. Untuk sembarang logam misalnya Fe2+, apapun yang ada di atas tabel tersebut berfungsi sebagai katoda terhadap Fe. Dan menyebabkan Fe terkorosi kalau dia terhubung ya secara elektronik tadi itu. Ada kabel, kalau enggak dia kontak langsung, dan dua-duanya tercelup di dalam air. Ya. Nah, analog, semua yang berada di bawah Fe itu bersifat anodik dibanding dengan Fe. Kalau dia dikopel, maka logam lain ini yang akan terkorosi. Sudah perhatikan di sini? Ya. Yang gampang sekali terkorosi itu ini, Fe menjadi Fe2 yang ini. Ya, kalau dia. Nah, kalau Fe ditutup dengan Zn, perhatikan ya, dilapisi, maka dia aman. Tetapi kalau tergores, maka ada Zn, Fe kontak dengan elektrolit, dan Zn-nya yang di coating tadi, itu akan terkorosi lebih dulu. Mengapa seringkali baja itu digalvanizing, ya, dilapisi Zn, atau sering dilapisi dengan aluminium. Kalau dia tergores, maka ada kutub Fe, ada kutub Al, dan ada terkontak dengan media elektrolit. Maka Al yang akan terkorosi. Jadi tidak masalah, aman. Ya, meskipun tergores. Kalau tidak tergores, ya aman-aman saja. Tapi masalahnya kalau dia tergores. Tergores itu elektrolitnya kontak dengan Fe dan Al. Itu yang bahaya. Tapi perhatikan, kalau Fe di coating dengan Ni, nah bagus kan? Dia tampaknya bagus sekali kan ya? Bagus sekali kontak dengan Fi. Tapi kalau dia tergores, maka coatingnya ini aman, tapi Fe-nya di bawahnya malah terkorosi. Bahaya ini. Ya, perhatikan. Oke, teman. Walah. Nah, kalau yang ini, lain ya, perhatikan ya. Ini adalah galvanic series atau tabel galvanik. Nah, kalau tabel galvanik, logam-logam ini tidak diukur terhadap elektroda reference. Dia medianya juga bukan ion-ion dari logam yang bersangkutan. Medianya adalah air laut. Jadi dua logam itu, ya, dua logam dihubungkan dengan kabel yang ada voltmeternya atau ammeter, ya. Kemudian dia dua-duanya dicelupkan di dalam air laut. Mengapa air laut? Air laut adalah media korosif alami yang sangat korosif.
Alami ya. Alami. Nah, kemudian dilihat mana yang terkorosi. Baru dibuat seperti ini. Perhatikan, ini bisa logam murni, bisa juga logam paduan. Ya, kalau sudah lihat di sini ada monel, ada copper nickel, bronze, itu campuran Cu, Zn. Ya. Stainless steel. Nah, perhatikan. Di galvanic series, ingat ya, kalau galvanic series, logam ini 2 logam. Medianya adalah air laut menggunakan tekanan atmosfer. Dilihat, platina dikopel dengan grafit. Grafit itu karbon murni ya. Nah, yang terkorosi siapa? Oh, grafitnya terkorosi. Berarti platina diletakkan di atas. Kemudian platina dengan emas. Oh, emas terkorosi. Berarti platinanya tetap di atas. Emas dengan grafit. Oh, grafitnya yang terkorosi. Berarti emasnya diletakkan di atas. Begitu seterusnya. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi yang bersifat katodik yang lebih mulia itu diletakkan di atas dan yang cenderung terkorosi diletakkan di bawahnya. Nah, ini disebut deret galvanik. Ya, bisa juga ditunjukkan potensialnya. Ya, karena ini dengan media air laut. Betul ya, ini. Lihat ini. Ya. Kalau yang tadi itu deret EMF itu kondisinya harus ideal karena medianya harus logam yang bersangkutan. Sedangkan kalau terkorosi enggak. Jadi yang lebih useful itu menggunakan media korosif yang alami, yaitu seawater. Oke teman? Ya, ini sudah baca sendiri karena prinsipnya sama. Ya. Jadi perhatikan di sini kalau aluminium ya, paduan aluminium ini saudara kopel dengan timah, ya yang terkorosi aluminiumnya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman? Halo? Halo? Tidak ada. Bugis tanya kalau begitu. Ini kok ada 2 ini bagaimana ini? Kalau stainless steel 304 itu austenitic ya. 304 austenitic, 316 juga austenitic, tapi yang sudah distabilkan. Ini kok ada 2 ini maksudnya bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Halo. Ya, Saudara Witzan, would you like to answer? You have your friend. Halo? Halo teman? Yang lainnya? Saudara Andira? Halo? Halo teman? Yang lainnya? Masih adakah? Halo teman? Halo? Ya, bertiga boleh. Mbak Herniva, Mbak Lailatul, Mbak siapa lagi tuh? Kezia. Ada yang mau jawab, teman? Ada yang mau jawab? Mungkin kurang tahu Bu, tapi di sini ada di dalam roomnya pasif sama aktif Bu, tapi saya kurang tahu itu apa Bu. Bagus. Saudara sudah mulai melihat itu, ya. Jadi, jadi perhatikan di sini, ya. Ini perhatikan stainless steel itu kan minimal mengandung krom 12%, betul? Kromnya berfungsi sebagai apa? Kromnya berfungsi untuk membentuk lapisan pasif. Karena krom mana di sini daerah mana? Bentar, kita lari ke. Nah, perhatikan di sini.
Di sini krom itu justru gampang bereaksi, gampang beroksidasi. Ya, dia membentuk oksida krom Cr2O3. Ya, jadi krom itu gampang sekali bereaksi dibanding dengan Fe, sedangkan baja itu mayoritas mengandung Fe. Ya kan? Jadi dia bereaksi dulu membentuk lapisan pasif. Jika krom di dalam stainless steel membentuk lapisan pasif, maka kondisinya sudah pasif. Ya, dia menjadi lebih katodik dibanding dengan inconel, monel, tembaga. Ya, ini. Tetapi kalau pada stainless steel tersebut belum terbentuk lapisan pasif atau lapisan pasifnya rusak, kalau dia kontak dengan tembaga maka dia akan terkorosi. Ya, artinya dia kondisi aktif. Belum ada lapisan pasif atau lapisan pasifnya rusak, maka dia akan terkorosi. Paham, teman? Halo? Itu. Ya. Jadi, kalau dia di dalam kurung begini, artinya ya itu potensialnya relatif sama. Ya, di dalam kurung ini. Oke? Jadi penjelasannya ini near the top ya, semakin ke atas, dia semakin katodik. Dia semakin tahan terhadap korosi dan cenderung bereaksi reduksi, artinya menangkap elektron. Ya. Semakin logam mendekati ke bawah, maka dia cenderung melepaskan elektron atau dia berkorosi, terkorosi ya, lebih mudah terkorosi karena dia sebagai sumber elektron. Nih, jika logam A below metal B on this list, A will most likely corrode. Jadi kalau A di bawah dari logam B, B-nya lebih di atasnya, maka A akan cenderung terkorosi kalau mereka dihubungkan secara elektronik. Perhatikan ya, harus ada 4 syarat tadi. Loh Bu, kalau di ETSA itu kan hanya ada 1 logam. Iya, perhatikan ya. Anoda dan katoda bisa sebagai berada dalam 1 logam. Mengapa? Di dalam logam itu kan ada poin-poin, titik-titik yang komposisi kimianya berbeda. Misalnya fasa ferit dan sementit. Itu berbeda. Maka salah satu akan terkorosi. Kalau kita masukkan logam tersebut yang sudah kita poles halus, kita masukkan di dalam media korosif. Maka salah satu akan larut, terkorosi. Ya, itu prinsip dari ETSA. Ya, jadi mengapa? Hati-hati fasanya. Kalau fasanya mengandung banyak unsur yang lebih katodik, ya dia tidak terkorosi. Kalau dia mengandung unsur yang lebih anodik, maka dia akan larut. Mengapa? Kalau suruh ETSA tidak boleh lama-lama. Mengapa? Karena perbedaannya kecil, logamnya kecil. Ya, kalau besar, maka kalau lama semuanya akan terkorosi, larut. Jelas ya teman? Nah, itu dari sisi logamnya, korosi. Korosi juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana atau medianya. Jadi media itu apa ya? Media yang kontak dengan logam tersebut. Yang kontak ya, ini. Jadi konsentrasi ya mempengaruhi lajunya. Misalnya apa? Kalau medianya itu air atau air ya, seperti kalau pipa-pipa yang mengalirkan air atau pipa yang terendam di tanah, ya tanah itu termasuk elektrolit karena dia mengandung ion-ion korosif juga, ya mengandung air, mengandung korosif. Sedangkan tanah itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau dia elektrolit, maka kecepatan elektrolitnya, media korosifnya itu juga akan mempengaruhi. Ya, secara umum semakin besar laju korosinya, laju kecepatan fluida, maka laju korosinya juga akan semakin besar. Ya, nah korosi yang kalau dia fluidanya cepat itu tipe korosinya macam-macam nanti. Ya, bisa terjadi erosi. Ya itu. Kemudian temperatur. Pada umumnya semakin tinggi temperatur, laju korosinya semakin meningkat juga. Ya, kecenderungan terkorosi semakin besar.
Kemudian komposisi dari elektrolitnya, ya, apakah dia mengandung semakin asam atau dia semakin basa, ataukah dia mengandung oksigen yang cukup banyak, ya. Perhatikan tadi. Kemudian mikrostruktur dari logam yang bersangkutan, apakah dia proses cold work, apakah ada tegangannya, ya. Kalau dia mengalami cold work, berarti ada tegangan sisa. Artinya kecenderungan untuk terkorosi semakin besar, ya. Kemudian paduan yang ada di dalamnya, ya. Nah, logam-logam atau unsur paduan itu satu sisi lebih mudah terkorosi dibanding dengan logam murni. Tetapi perhatikan, kecuali stainless steel, ya. Stainless steel memang dibuat supaya paduan yang ditambahkan itu membentuk oksida pelindung, ya, Cr2O3. Ya. Nah, kalau di sisi engineering, paduan malah dibutuhkan untuk apa? Memperoleh sifat mekanik yang diharapkan. Ya, misalnya ditambah dengan Mn, ditambah dengan Ni, ya, supaya dia tahan temperatur tinggi, ya. Pengaruh unsur paduan dulu sudah ada. Tapi kalau di sisi korosi, semakin murni, semakin tahan korosi. Ya, tetapi kecuali stainless steel. Oke, teman. Nih, itu untuk luar seperti itu mekanisme bisa bagaimana caranya supaya kita bisa maka kita harus tahu terjadinya, ya. Untuk dari luar baru nanti analisa bagaimana caranya, ya.